Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Kepala UPJJ Semarang Universitas Terbuka beserta jajaran manajemen dan staf akademik. Dan yang saya hormati, para dosen, mentor, dan tutor yang senantiasa membimbing kami dengan penuh kesabaran. Serta yang saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Semarang, agen masa depan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Suryani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Berdiri saya di sini sebagai bagian dari keluarga besar Universitas Terbuka, merasa terpanggil untuk mengajak rekan-rekan sesama mahasiswa merenungkan arah masa depan bangsa melalui sebuah tema yang sangat krusial, yaitu tentang membangun pertahanan diri di era pasca kebenaran atau post-truth, dan strategi melawan hoax atau disinformasi. Rekan-rekan sekalian, sebelum saya memulai pembahasan yang lebih serius, saya ingin kita semua melakukan satu konsentrasi kecil. Tolong angkat gawai atau smartphone Anda tinggi-tinggi ya. Tolong angkat tinggi-tinggi ya. Itu kakak yang pakai baju biru boleh angkat tinggi-tinggi ya. Sekarang coba ingat-ingat kembali saat bangun tidur pagi, apa hal pertama yang Anda sentuh? Tangan pasangan hidup, buku materi pokok BMPUT, atau gawai yang sedang Anda pegang saat ini? Jujur dalam hati masing-masing. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi. Silahkan turunkan gawai Anda. Sekarang, berapa banyak dari kita yang dalam 24 jam terakhir ini menerima pesan di grup WhatsApp keluarga yang diawali dengan kata-kata sebarkan, tolong viralkan, info valid dari grup sebelah? Boleh angkat tangan yang pernah menerima pesan seperti itu? Luar biasa, ternyata hampir semua dari kita ternyata akrab dengan fenomena tersebut. Mengapa topik ini menjadi sangat mendesak bagi kita semua? Berdasarkan data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, jumlah pengguna internet di Indonesia kini telah menembus angka luar biasa, yaitu lebih dari 221 juta orang. Ruang digital bukan lagi sekedar pelengkap kehidupan, melainkan telah menjadi medan tempur utama tempat informasi diproduksi, dikonsumsi, dan didistribusikan setiap detiknya. Sebagai digital native, rata-rata dari kita bahkan menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari untuk berselancar di dunia maya. Namun, mari kita lihat realita pahit di baliknya. Apakah tingginya intensitas kita menggunakan gawai berbanding lurus dengan kemampuan kita memilah kebenaran? Data dari Kata Insight Center atau KIC menunjukkan skor indeks literasi digital Indonesia masih berada di level 3,65 dari skala 5. Angka ini menegaskan bahwa kita masih berada di level sedang. Ini membutuhkan satu premis penting. Menjadi pintar secara teknologi tidak otomatis membuat kita pintar dalam memilah informasi. Akibat dari celah literasi ini, kita menyaksikan bagaimana krisis informasi terjadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat ribuan konten hoax diproduksi setiap kuartal, terutama pada momentum krusial seperti tahun politik atau krisis kesehatan. Di era post-truth ini, batas antara fakta objektif dan opini personal menjadi kabur. Seringkali emosi dan keyakinan pribadi lebih dipercaya daripada kebenaran ilmiah. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebagai kaum intelektual muda, kita wajib membangun benteng pertahanan diri. Bagaimana caranya? Kita harus menguasai 3 kemampuan utama, yaitu aspek kognitif, psikomotrik, dan afektif. Yang pertama, secara kognitif, kita harus mampu menguraikan ciri-ciri utama berita hoax. Ingat rumusnya, perhatikan jika judulnya terlalu bombastis atau clickbait. Periksa nada bahasanya cenderung provokatif atau tidak. Kemudian, kedua, secara psikomotrik, jangan malas untuk mempraktikkan verifikasi. Saat menerima sebuah gambar yang mencurigakan atau potongan berita yang meragukan, gunakan gawai pintar Anda untuk melacak kebenaran. Manfaatkan fitur Google Reverse Image. Ketiga, secara afektif, ini yang terpenting yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab etis dan moral di dalam dada kita masing-masing. Kita sebagai mahasiswa adalah agen of change.
atau agen perubahan nyata. Tanggung jawab moral untuk menegakkan literasi digital ini tidak boleh hanya berhenti pada lembar-lembar jawaban tugas kuliah kita. Kita harus turun tangan menjadi benteng pelindung bagi lingkaran sosial terdekat kita. Edukasilah orang tua kita di rumah, kakek nenek kita, atau tetangga-tetangga kita yang bukan merupakan digital native. Merekalah kelompok yang paling rentan menjadi korban dari jahatnya disinformasi karena keterbatasan pemahaman mereka terhadap dinamika dunia cyber. Jadilah jembatan yang mencerahkan bagi mereka, bukan justru menjadi bagian dari mesin yang menyebarkan kegelapan informasi. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan sebuah pesan refleksi untuk kita bawa pulang. Gawai yang pintar hanya akan bermanfaat di tangan pemilik yang bijak. Di era di mana kebohongan bisa menyebar ke seluruh dunia sebelum kebenaran sempat memakai sepatunya, mari kita pilih menjadi pelindung kebenaran, bukan penyebar keraguan. Mari kita bersama-sama memperkuat literasi, menjaga integritas informasi demi mewujudkan masa depan Indonesia yang sehat secara digital, cerdas secara intelektual, dan tetap kokoh bersama dalam bingkai luhur Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, konsentrasi, dan gemuruh semangat dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kekhilafan kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.